Gaji guru naik, tapi kualitas pendidikan masih dipertanyakan. Apa yang sebenarnya salah dengan sistem pendidikan Indonesia? Apakah masalahnya ada pada kurikulum, sistem rekrutmen guru, atau integritas tenaga pendidik itu sendiri? Kembali di Suara Ruai, saya Ika Christine. Hari ini kita kupas revolusi etika dan integritas guru Indonesia. Jangan lewatkan. Oke, kita bongkar sama-sama ya. Kali ini kita bakal bedah satu tulisan opini yang jujur aja provokatif banget soal sistem pendidikan kita di Indonesia. Dari judulnya aja udah nusuk kan, dan isinya, wah siap-siap deh bakal bikin kita mikir ulang soal apa sih akar masalah yang sebenarnya. Kita semua pasti sering banget dengar narasi ini kan. Kalau mau pendidikan bagus, ya sejahterakan gurunya. Gaji naik, tunjangan ditambah, beres. Tapi beneran sesimpel itu solusinya? Apa cuma soal duit aja? Nah, penulis opini yang jadi bahan obrolan kita ini langsung loh menepis anggapan itu. Tajem banget. Kalimat pembukanya aja udah kayak gini. Please deh, jangan naif. Ini kayak tamparan keras buat ide yang bilang kalau uang itu satu-satunya jawaban. Jadi, menurut si penulis, akar masalah pendidikan kita tuh bukan di anggaran, bukan soal kurang duit. Masalahnya jauh lebih dalam, yaitu soal kualitas dan yang paling penting, integritas dari para pendidiknya sendiri. Gini logikanya, sederhana aja. Coba kasih gaji setingkat CEO ke orang yang emang dasarnya pemalas. Apa yang bakal terjadi? Ya nggak ada. Hasilnya bakal tetap nol besar. Makanya fokusnya harus digeser, bukan lagi dari finansial, tapi ke soal mentalitas dan moral. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Bagian pertama dari kritikannya itu langsung menyorot oknum-oknum guru di dalam sistem. Dan ini terus terang pedes banget. Penulisnya bahkan pakai analogi yang wah, tajam banget buat ngegambarin oknum guru di daerah terpencil yang sering bolos. Mereka ini disebut guru jelangkung. Kenapa? Ya karena kayak jelangkung, datang dan perginya seenak jidat. Situasinya kan jadi benar-benar absurd ya. Guru jelangkung ini datang tak dijemput, alias jarang banget kelihatan batang hidungnya, tapi yang paling bikin geleng-geleng kepala, gaji rutin cair. Mereka ini bisa dibilang makan gaji buta, sementara murid-muridnya terlantar. Kritik berikutnya, soal proses rekrutmen. Penulisnya negesin kalau selembar ijazah sarjana pendidikan itu bukan jimat sakti yang otomatis bikin seseorang jadi guru yang kompeten. Gini loh. Mendidik generasi penerus bangsa itu bukan program bantuan sosial. Jadi merekrut guru itu nggak boleh dong dasarnya cuma karena kasihan atau formalitas punya ijazah. Standar kompetensi dan sertifikasinya harus tinggi dan itu harga mati. Titik. Oke, tadi kita udah ngomongin individunya, oknumnya. Sekarang kita geser ke kritik yang lebih luas lagi, sistem pendidikannya itu sendiri, yang kata penulisnya, bolong di sana-sini. Nah, yang jadi sorotan utama itu sistem guru honorer. Dalam tulisan ini, sistem ini disebut sebagai ajang eksploitasi. Dianggap jadi tempatnya oknum-oknum yang nggak layak ngajar, ngasih harapan palsu, dan ujung-ujungnya cuma jadi beban anggaran negara. Kritik selanjutnya soal kurikulum. Coba deh bandingin. Di satu sisi, ada yang disebut kurikulum sampah, yang fokusnya cuma hafalan teori-teori usang, kayak tahun perang di Ponorogo. Di sisi lain, ada kurikulum kerja nyata, yang ngajarin skill praktis kayak masang instalasi listrik. Ayo, mana yang lebih relevan buat hidup? Isu berikutnya, fenomena jago kandang. Maksudnya, kebijakan yang menempatkan guru buat ngajar di kampung halamannya sendiri. Kedengarannya sih bagus ya, tapi menurut penulis ini kesalahan besar. Kenapa jadi masalah? Pertama, ini jadi sarang kolusi dan nepotisme. Kalau ada guru yang males, siapa yang berani laporin? Orang itu tetangganya sendiri atau malah masih sepupuan. Kedua, ada rasa privilege keluarga yang bikin disiplin jadi kendor. Solusinya, kata si penulis, pindahin mereka ke lingkungan baru yang netral, biar profesional. Nah, setelah ngebeberin semua masalah tadi, penulisnya nggak berhenti di situ. Sekarang kita lihat solusi yang ditawarin. Dan saya kasih peringatan dulu ya, solusinya ini benar-benar berani dan tanpa kompromi. Jadi ada 3 pilar utama buat perombakan total ini. Pertama, sistem reward and punishment yang ekstrim. Kedua, pengawasan berbasis digital. Dan ketiga, komitmen penuh untuk reformasi total. Penulisnya bilang, ketegasan kayak gini tuh bentuk kasih sayang tertinggi buat bangsa. Model reward and punishment-nya ini bener-bener ekstrim, hitam putih banget. Guru yang kinerjanya top, yang berkualitas, wajib dikasih gaji selangit dan fasilitas mewah. Sebaliknya, yang males atau nggak kompeten, udah jangan cuma ditegur, pecat. Bahkan penulisnya usul mereka di penjara aja sekalian, karena itu sama aja korupsi waktu. Terus, buat ngatasi masalah guru jelangkung tadi, solusinya ya teknologi.
pakai sistem pemantauan digital buat ngelacak kehadiran secara akurat. Jadi nggak ada lagi tuh sistem manual yang kata penulisnya gampang disogok pakai gorengan. Dan tujuan akhirnya dari semua ini apa sih? Jelas banget, mengubah citra profesi guru. Bukan lagi sekedar jadi pilihan aman buat cari kerjaan sebagai PNS, tapi jadi profesi yang benar-benar prestisius, yang cuma bisa diisi sama orang-orang terbaik dan berkualitas. Pada akhirnya semua usulan radikal ini tuh sebenarnya nggak berdiri sendiri. Semuanya nyambung ke sebuah ambisi nasional yang jauh lebih besar. Ini dia kalimat pamungkas dari penulisnya, sebuah kalimat yang mengikat reformasi pendidikan langsung ke masa depan bangsa. Pesannya kuat banget, kalau kita serius mau mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ya nggak ada tempat buat kemalasan di sistem pendidikan kita. Setelah kita bedah semua argumen yang super tajam dan solusi yang ekstrim ini, kita jadi punya satu pertanyaan besar. Mungkin pendapat ini kedengarannya keras banget ya, tapi ini maksa kita buat mikir. Jangan-jangan guncangan sistem yang radikal seperti inilah yang sebenarnya kita butuhkan buat benar-benar bisa lompat ke depan. Gimana menurut kalian? Perubahan pendidikan tidak hanya soal gaji, tapi juga soal integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab mendidik generasi bangsa. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap bersama Suara Ruai.